Dari kandungan Mama tercinta Sion, Tuhan Yesus selalu jaga beta. Meskipun hidup dengan kasih yang Sion, Mar Tuhan Yesus biara beta sampai sekarang. Manis, manis, sesungguh manis kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur beta nyanyikan dalam lagu ini. Kala sakit, susah deng takut Sion, beta lari cuma for Tuhan Yesus. Yesus saja yang bisa tolong Sion. Yesus jawaban segala perkara dalam hidup ini. Manis, manis, sesungguh manis kasih Tuhan Yesus. Beta nyanyikan dalam lagu ini. Manis, manis, sesungguh manis Yesus. Puji dan syukur beta nyanyikan dalam lagu ini. Manis, manis, sungguh manis Yesus. Puji dan syukur beta nyanyikan dalam lagu ini. Puji dan syukur beta nyanyikan dalam lagu ini. Goedemorgen op deze derde zondag van de zomer. Selamat pagi, shalom. Pada hari Minggu yang ketiga daripada musim panas. Mari bersama-sama kita mulaikan akan hari Minggu ini. Laten we met deze zondag beginnen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini. Itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya,
dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. Amin. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu yang kudus, dan lengkapilah aku Bapa dengan roh dan hikmat-Mu. Haleluya, Jesus. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Oh, 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 tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan kasih-Mu, oh
Sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah kita berdoa. Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersyukur bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami pada uspo yang lalu, dan pada hari Minggu ini kami boleh bertemu akan Dikau kembali melalui firman yang kudus, di mana di dalamnya kami mendengarkan renungan sebentar. Melainkan pertama terdahulu, kami naruh telinga pada firman-Mu yang kekal. Bersabdalah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus yang boleh membaharui akan hati kami, dan kami dapat dan beroleh dan juga akan merupakan penghiburan untuk kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. De schriftlezing voor deze derde zondag van de zomer vinden wij in Matthäus 11, de versen 25 tot met 30. Kita mendengar akan firman Tuhan dari dalam Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30 yang berbunyi berikut. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." In die tijd zei Jezus ook, "Ik loof u Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dan weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren, vooral ook aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijt en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht." Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mau mendengarkan akan sabda Allah dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Christus. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Jezus Christus. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau
Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Christus, gemeente, lieve mensen, Heer Jezus Christus, onze Heer. Vandaag is het de derde zondag van de zomer volgens voor het kerkelijk kalender. Menurut rooster pembacaan daripada tahun Gerejani, hari Minggu adalah disebutkan sebagai hari Minggu yang ketiga daripada musim panas menurut almanak gerejawi. Apalagi di mana kita boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana kita mendengar akan perkataan daripada Tuhan kita Yesus Christus, waarin wij de woorden van Christus Jezus mogen horen. Uit Mattheüs 11 vers 25 tot met 30. Tuhan Yesus bersyukur kepada Allah Bapa yang di surga, Tuhan langit dan bumi, pencipta, Ia yang menjadikan langit dan bumi, bahwa semuanya itu Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Apa artinya kalau kita mulai dengan ayatnya yang ke-25 ini? Orang kecil. Maksudnya Tuhan orang kecil, bukan orang yang ke bawah saja, melainkan orang yang rendah hati, orang yang sebenarnya sederhana, orang yang belum mengenal akan Tuhan. Apalagi di mana Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kalau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, artinya orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang memikul status dan mementingkan diri sendiri. Sebenarnya Tuhan bermaksud kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang tua agama, atau orang-orang tua daripada Bait Allah. Mereka itu semua sekalian, mereka mementingkan bahwa mereka yang sendiri ada sangka mereka berwewenang akan Taurat Musa dan berwewenang akan kerjaan Tuhan. Di sini Tuhan menyatakan juga kepada orang kecil. Dan biasanya kalau sebelum Tuhan melakukannya akan perbuatannya, apalagi sebagai kebajikannya, Ia bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. En vooral wanneer wij bedenken dat hier gezegd wordt dat Christus het aan eenvoudige mensen vertelt en onthult, wordt het verborgen voor verstandigen en wijzen. Meestal is het zo wanneer er iets gebeurt dat de Heer zijn dankzegging uitspreekt en opkijkt naar de hemel. En hij dankt en hij looft de Vader, God de Vader, Heer van hemel en aarde, de Schepper. De dingen worden verborgen voor wijzen en verstandigen. Hij richt zich ook eigenlijk tot de Farizeeërs, de schriftgeleerden en de oudsten. Zij die zich in de tempel bevinden, zij die zich hoog verheven voelen. Maar de Heer onthult het aan eenvoudige mensen. Dat is volgens de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar
In feite wordt er bedoeld vanuit de grondtekst gezien, en als we dat verder uitzoeken wat de woorden betekenen, is het voor mensen die onbetekenend zijn, die aan de marges leven, die aan de rand van de samenleving leven. Zij die de Heer nog niet kennen en die de Heer nog niet volgen. En die krijgen het geheim onthuld, de geheimnis onthuld. Mereka yang kecil atau disangka kecil, mereka yang ada status yang rendah-rendah saja, yang di pinggir-pinggir saja, pinggir-pinggir kehidupan masyarakat, mereka yang kurang dihargai, bahwa mereka kurang ada status, mereka dapat dinyatakan melalui Tuhan. Apalagi di mana Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, kepada Bapanya yang di surga, itulah yang berkenan kepadamu. Yang kata lain, itu kehendak Tuhan. Itu Tuhan pun mau bahwa bukan saja untuk orang-orang yang sangka mereka sudah ada status dalam bidang rohani atau dalam bait Allah, melainkan orang kecil. Coba pikir, pada waktu Tuhan Yesus lahir yang pertama dapat kabar daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala-gembala. Bukan raja-raja, bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang Farisi, melainkan gembala-gembala yang menggembalakan domba. Hij verkondigt het aan eenvoudige mensen. Bedenkt u, toen Jezus geboren werd, gingen de engelen het blijde bericht van de geboorte van Christus toezingen en aangeven aan de herders. Niet aan koningen, niet aan leiders, niet aan fariseërs, niet aan schriftgeleerden, niet aan de oudsten, maar aan eenvoudige mensen. De herders die de schapen gingen weiden. Dan itu juga di mana Tuhan pun mau dan kehendak. Dat is wat God wilt en de wil van God. Alles wordt overgegeven, alles wordt toevertrouwd aan Christus en door de Vader. En via de Vader kan alleen maar de Zoon weten. En wie de Vader kent, die kent ook de Zoon en weet de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. En de Zoon die wil zich openbaren aan iedereen die hem wil kennen. Siapa yang mau mengenalkan Tuhan Allah, anak Allah, ia dapat sebenarnya akan pengasihan Tuhan seperti anak Allah sebenarnya menuju kepada Bapa di surga, sebaliknya Bapa menuju kepada anaknya. Dan siapa yang mau mengikuti akan Tuhan menyatakan, apalagi Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, de Heer zal zich laten kennen, wie de Vader kent, kent de Zoon, wie de Zoon kent, kent de Vader. Apalagi sidang Tuhan, di mana ayat 28 selalu dipakai oleh orang Kristen. Vooral vers 28 wordt door christenen gebruikt. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Itu yang terkenal untuk orang-orang Mesihi, orang Kristen, orang Nasrani. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan apa yang sebenarnya berbeban berat? Apa yang sebenarnya menjadi beban berat dan akan begitu menjadi keberatan? Of is het een bezwaar of wordt het een zware last? Wat zou die lasten zijn? Wij zouden dit verstaan alsof wanneer je het niet meer kan dragen, wanneer je het moeilijk hebt en het niet op je schouders kunt dragen, dan zal Christus jou helpen en zijn juk zal jou verlichten. En dan zal hij rust geven. Apalagi di mana kita mendengar di mana kuknya yang meluaskan menjadi dengan kuk akan Kristus Yesus akan menjadi enteng.
Dan apalagi ayat 28 ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Artinya juga bahwa pada waktu itu banyak orang mengikuti akan Taurat Musa dan hukum-hukum Taurat, di mana mereka juga rasa akan sebagai beban berat, bukan beban berat oleh karena mereka tidak mau mengikuti, melainkan oleh karena Tauratnya akan tidak berlaku sebagai jujur dan benar. Pada sendirinya Tuhan Yesus yang sempurnakan akan Taurat Musa, dan intinya dan artinya pokoknya akan ada menjadi arti, menjadi jelas. Wat zijn die lasten? En als je vermoeid bent, die lasten verwijzen naar de regels en de wetten van Mozes die door de schriftgeleerden opgedrongen worden. En op een gegeven moment is dat een bevrijding wanneer Christus de wet tot zijn bestemming brengt. Want hij zal jullie rust geven en de werkelijke bestemming ook geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kelegaan menjadi enteng. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau enak dan ringan, segala sesuatu akan terlepas daripada tubuhmu. Alle last gaat van je lichaam als het ware, van je geest af. Ik hoef niet meer te denken dat ik het moeilijk heb. En we moeten al die regels volgen, en die regels zijn er voor niets, zou je denken. Maar hier zegt Jezus van, ja, ik zal je de werkelijke bestemming geven, want er is iets meer dan alleen maar de wet. Akan lebih daripada Taurat Musa. Akan kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Want vooral wat belangrijk is, meer dan de wetten van Mozes, is Gods liefde in Yesus Kristus. Memang kita bisa mengerti bahwa selalu kita pakai ini ayat 28. Kadang-kadang kita sudah capek, kita sudah beban berat sekali ya. Kita sudah rasa sudah cukup. Soms worden we al moe en hebben we al genoeg gehad dengan coronacrisis ini, met deze coronacrisis. Kadang-kadang kita pikir cukup sudah kita bergereja kembali, tapi akan tidak gampang. Bahwa kita sampai saat ini belum ada obat, belum ada vaksin. Mereka ada kerjakan akan, melainkan sampai saat ini bahaya masih ada. Seberapa kali tiap-tiap hari Minggu kita menyatakan, tetapi kalau kita sudah capek dan kita tidak ada kemauan lagi, melainkan dengan Tuhan kita dapat kekuatan. Misschien zijn wij ook vermoeid en zijn wij ook onder lasten gebukt in deze coronacrisis tijdperk. Nog steeds. Er zijn nog steeds besmettingen. We moeten niet denken dat alles weer normaal wordt, maar het is een risico omdat er nog geen geneesmiddel, geen vaccin is. En daar moeten we voor ogen houden. Er zijn al besmettingen weer teruggekomen in onze omgeving, hier in Europa. Di dalam tanah Eropa ini akan kembali datang. Jerman atau mana-mana pun juga di dalam ibadah-ibadah di mana juga orang jatuh sakit, ook tijdens diensten waar mensen dan ziek worden. Maar een juk op zich nemen, dat is Christus. Een juk is een dwarsbalk, is eigenlijk een houten balk, een dwarsbalk met uithollingen waarin een os dan gaat ploegen. Itu kuk artinya itu sebenarnya itu seperti kayu lebar di mana akan diikat bersama dengan rantai oleh karbau, di mana karbau akan sebenarnya meratakan akan tanah-tanah dusun-dusun supaya ada tanaman-tanaman lagi kembali. Dan itu kuk yang dipikul di atas bahu atau di dalam leher daripada karbau seumpamanya atau sapi disebutkan. Itu kuk akan meluaskan pekerjaan untuk petani. Een juk wordt op de nek, hals gelegd van een karbouw, van een os,
zodat het kan ploegen en zodat het werk van de boer makkelijker wordt. En juist omdat het op de schouders gedragen wordt, op de nek gedragen wordt, kunnen we deze juk eigenlijk verwijzen naar het kruis van Christus. Itu kok kita bisa gantikan oleh salib Kristus. Bahwa kalau Tuhan Yesus menyatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, artinya juga salibnya yang ia pikul dan segala sesuatu yang kita rasa sebagai berat akan dipikul oleh Christus Jezus melalui salibnya. En wat voor ons te zwaar is, wordt doordat hij zijn kruis draagt en gestorven is aan het kruis, wordt het lichter. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ayat 30 menyatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan apalagi itu yang kita boleh terima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat 28 itu juga salah satu contoh untuk kita. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Semua jiwa dapat ketenangan. Dan kalau lemah lembut en rendah hati itu buah-buah roh. Als wij zachtmoedig en nederig van hart zijn, dat zijn de vruchten van de geest. En kunnen we werkelijk rust vinden. Kalau kita tidak bisa pikul, apalagi sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, sebagai jemaat, kita rasa berat, tunggu lama. Pertanyaan yang timbul, kapan kita bergereja? Tapi yang entah kita pikir, jangan ambil risiko, melainkan Tuhan juga kasih kita akal budi, kepintaran, pengetahuan, hikmat untuk dapat mengatasi segala sesuatu. Mereka pada saat ini kerjakan cari vaksin atau obat-obatan untuk mengatasi ini coronavirus. Kita pikir di tanah Belanda, tapi di Maluku juga saudara kita. We denken aan Nederland, we denken ook aan de Molukken, want daar worden ze ook geconfronteerd met de coronavirus. En ook nog steeds zijn er momenten waar ze dan de aardschokken voelen. Juga sampai saat ini ada gempa bumi. Ada saat-saat di mana dengan segera kembali mereka rasa tanah goyang atau gempa bumi yang mereka mengalami. Sedangkan ada coronavirus. Kita berdoa untuk kita, bukan kita sendiri. Kita berdoa untuk Maluku, tapi juga untuk semua orang. We denken en bidden ook niet alleen voor ons, maar ook aan alle mensen die de coronavirus meemaken. En in de Molukken zijn ze nog steeds, of ervaren ze op sommige momenten weer een aardschok. Dus ze hebben het dubbel moeilijk. Wij denken dat ze het niet moeilijk hebben. Maar misschien zijn we ze vergeten, omdat de aardbeving is al voorbij. Tanah goyang gempa bumi su lewat, melainkan mereka sampai saat ini masih mengalami. Atau di Maluku Utara atau dimanapun. Baru-baru saja di Ambon 3.2 atau 3 gempa bumi berlaku. Pas geleden maar, een aantal dagen geleden. 3.2 of 3.3 op de schaal van Richter, een aardschok. En dan nog de coronavirus erbij. Wij hebben hier geriefelijk en makkelijk, mogen wij ook bidden voor hen, maar ook voor alle anderen, ook in deze wereld en ook voor ons. En dat wij werkelijk alles van ons kunnen afgooien. Omdat Christus zegt, kom naar mij, marilah, aku ada. Dan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Semua orang yang letih lesu, yang ada beban berat. Iedereen die het moeilijk heeft, die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Ik zal je verlichting geven. Het zal een fijn gevoel zijn wanneer Christus in ons midden is. Wanneer we weer mogen kerken. Maar tot die tijd blijven wij van elkaar houden, want niet alleen de wetten, we moeten naar de geest van de wetten leven. We leven niet boven de wet zoals de fariseërs en de schriftgeleerden. Maar we leven in de liefde. Want de liefde is zichtbaar in Christus. Kita kasih Allah ternyata dalam Kristus. Bukan Taurat atau segala peraturan dan segala penyuruhan-penyuruhan yang malah kita mementingkan penyuruhan hukum yang terbesar.
mengasihi Tuhan dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau gitu lebih baik kita jangan menjadi orang Kristen. Als we werkelijk God liefhebben, Jezus liefhebben, staat die gebod van de liefde boven alle wetten en regels. Dan kunnen wij rust vinden. Want als je het grootste gebod niet probeert daarna te leven, waarvoor ben je dan Christen? Amen. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku tahu Kau mengasihiku, Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku berpegang
Mari kita mengucap syukur. Laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, memenuhi akan kami dengan firman Tuhan, supaya kita juga rasa enak dan akan ringan, terlebih di mana kita boleh dibebaskan dan diluaskan dan diselamatkan. Beserta dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kedua saudara kami yang membantu, sedangkan juga dua pelayan yang ada bersama dengan kami. Kami doakan kami jemaatmu, orang tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu. Berkatilah akan korban persembahan kami ini pun juga persembahan syukur dan kolekta-kolekta yang sudah dikirimkan melalui anggota-anggota jemaat. Ya Tuhan, memberkati hasil daripada bulan yang lalu pun juga beserta dengan kami pada usul yang baru ini. Berkatilah kami sekalian, orang tua kami, pemuda-pemudi, anak-anak yang bersekolah, yang sudah ada sukses dengan kuliah mereka atau sudah geslaagd dengan berbagai-bagai tingkat-tingkat pendidikan persekolahan. Kami juga doakan ya Tuhan, orang-orang yang kerja, yang tidak ada kerja juga berkatilah ke mereka. Apalagi kedua saudara kami, yang satu kerja, yang lain belum ada kerja, yang membantu akan kami dalam siaran ini dengan recording akan renungan ini. Berkatilah ke mereka sekalian, pun juga hamba-hamba dan pelayan-pelayan Tuhan, segala organisasi gerejawi, bestyr sinode, bestyr klasis, bestyr badan majelis gereja, berbagai-bagai koordinasi tim dari regio-regio. Sedangkan kami doakan hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja yang lain-lain, bahwa kami bersama percaya Kristus, supaya kami berusaha meneruskan pemberitaan firman Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami di tanah air. Tentu ya Tuhan, kami sudah doakan akan mereka. Kembali kami doakan mereka yang mengalami coronavirus dan gempa bumi. Saudara-saudara di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau, pun juga mau di Maluku, pun juga orang-orang Maluku di Jakarta atau di Indonesia, di seluruh Indonesia yang ada hidup. Kami juga doakan mereka, dan di seluruh dunia ini. Pun di bangsa kami, penduduk-penduduk di tiap-tiap baik kompleks-kompleks yang ada orang-orang Maluku, pun juga di ketiga jemaat, Kapelan Daisel, Keriman Daisel, dan Moordrecht, mau organisasi masyarakat dan perjuangan supaya mereka kerja jujur dan benar. Apalagi mereka yang ada dengan persoalan perumahan, yang Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga itu. Tuhan tahu dan mengenalkan persoalan itu. Tolonglah ke mereka supaya mereka tinggal di dalam rumah tangga orang tua mereka. Sedangkan kami doakan ya Tuhan, pemimpin-pemimpin juga yang menguruskan akan perumahan-perumahan di baik ya Tuhan, supaya mereka juga kerja jujur dan benar, bukan menurut kehendak mana suka saja, melainkan menurut kehendak Tuhan dengan kejujuran dan kebenaran. Ya Tuhan, beserta dengan kami kembali dengan uspu yang baru ini, pada saat-saat kehidupan kami, berkatilah kami, pun juga mereka yang berulang tahun, sedangkan kami doakan akan ada saudara-saudari yang mau nikah yang kudus, melainkan sesudahnya kami sudah bicara di salah satu jemaat, mereka nanti tunda akan pernikahan di gereja pada saat yang lain. Sesudahnya kami pasti ada obat-obatan untuk mengatasi coronavirus ini. Akhirnya ya Tuhan, kami doa anak-Mu yang diajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah akan kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Gemeente, gaat heen in vrede in deze nieuwe week en ontvang de zegen des Heren. Sidang jemaat masuk uspo yang baru ini dengan berkatnya. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada jam kudus ini terus kekal selama-lamanya. Amin.